tidak menyangkut materi akan bisa saya jawab. Apakah akan langsung ditahan, Bang? Apakah akan langsung ditahan? Diperiksa saja belum, sudah ditahan. Pak Anas ini sama kasusnya dengan PLHI, katakan yang bersangkutan tidak di Komisi 10 tapi sebagai ketua fraksi Partai Demokrat, apakah ada dugaan penjualan pengaruh juga Pak Johan? Jadi Pak AU ini adalah kapasitasnya sebagai anggota DPR ya waktu itu ya. Sekarang mungkin bukan anggota DPR. Nah, sejauh mana tadi kan sudah disampaikan dari pasal yang dituduhkan itu berkaitan dengan penerimaan atau janji yang bersangkutan sebagai anggota DPR. Saya kira itu sudah cukup, sudah bisa dipanjang di tulisannya, itu cukup panjang juga. Ada lagi? Tentu yang dimaksud penerimaan ini adalah penerimaan sesuatu ya, bisa dalam bentuk benda, bisa dalam bentuk uang. Jumlahnya nanti bagian yang akan saya cek dulu. Kenapa? Semua surat perintah penyidikan ya. Semua surat perintah penyidikan itu ditandatangani oleh satu pimpinan dan satu satgasnya, ketua satgas. Jadi di surat perintah penyidikan itu ditandatangani oleh satu pimpinan. Yang menandatangani surat perintah penyidikan itu adalah satu di antara 5 pimpinan. Mari kita coba kita tebak-tebak. Ada 5, Pak Abraham, Pak Pandu. Tolong disebut nama jelas saja, Pak. Oh gitu. Baiklah. Karena saya agak takut, jadi saya sampaikan yang menandatangani selaku penyidik dalam surat perintah penyidikan dengan tersangka saudara AU adalah Bambang Wijayanto. Ada lagi pertanyaan? Ya, tentu pemeriksaan pada yang bersangkutan akan dilakukan di KPK atau pemeriksaan dilakukan oleh penyidik KPK nantinya. Mengenai waktu kapannya saya belum dapat informasi pastinya, tetapi tentu yang bersangkutan akan diperiksa sebagai tersangka. Tolong jangan dicampur adukkan dengan pembentukan komite etik yang sudah dibentuk oleh atau akan dibentuk oleh pimpinan KPK. Ini adalah dua hal yang berbeda. Pembentukan komite etik dalam rangka untuk bisa memastikan apakah ada kebocoran dokumen KPK itu berasal dari KPK atau bukan. Nah, ini dua hal yang berbeda dengan penanganan kasus. Jadi ini penanganan kasus Hambalang. Dalam kondisi etik yang akan kemudian boleh menandatangani itu, apakah dalam kondisi akan diselidiki secara etika, pimpinan boleh menandatangani? Apakah ada aturan yang tidak membolehkan? Etik lagi. Enggak dong. Kan belum ada keputusan si A si B yang membocorkan kan. Bang, Hambalang mana lagi, Bang? Kaitannya dengan pakaian lalainya apa? Ya nanti coba akan saya telusuri lebih lanjut ya. Adalah prosedur yang biasa dilakukan oleh KPK
apabila menangani sebuah kasus dan sudah ada penetapan seseorang atau beberapa orang menjadi tersangka, yang dilakukan oleh penyidik KPK adalah yang pertama melakukan aset tracing, ya. Tentu bukan hari ini, tapi yang akan dilakukan adalah aset tracing, yang disebut dengan aset tracing. Yang kedua, yang biasa juga dilakukan adalah meminta PPATK, mengirim surat kepada PPATK untuk menelusuri apakah ada transaksi-transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh tersangka. Nah, biasanya begitu. Saya kira dalam kasus ini juga langkah itu akan ditempuh oleh penyidik KPK. Ada pertanyaan lagi? Saya tidak kenal istrinya Anas. Kalau bisa disebut namanya siapa? Nah, kalau Ibu Atia kita belum tahu apakah akan ada pemeriksaan kepada yang bersangkutan atau tidak. Jadi terhadap Ibu Atia memang pernah kita mintai keterangan di proses penyelidikan waktu itu. Apakah akan dimintai keterangan lagi ataukah tidak, tergantung dari kebutuhan penyidik, ya. Apakah diperlukan informasi dari Ibu Atia. Nanti kita lihat dulu. Pak Johan, pertanyaan benar mengingatkan. Yang nanya di mana nih? Ya, oh ya. Ya, terima kasih mengingatkan kembali pernyataan pimpinan sebelumnya bahwa penanganan kasus Hambalang ini menggunakan sistem anak tangga. Nah, pertanyaan saya, ini puncak anak tangga atau ada lagi anak tangga berikutnya setelah anak ini? Apakah itu IPAS atau presiden langsung? Saya kira KPK tidak mentarget-target. KPK juga dalam mengusut kasus tidak mengarah-arah, apalagi mengarah-arah pada arah yang tidak jelas. Yang pasti bisa dipastikan bahwa KPK masih mengembangkan kasus Hambalang. Apakah dalam kaitan dengan pengadaan spot centernya maupun dalam kaitan dengan yang baru saja kita umumkan menjadi tersangka. Jadi tergantung dari apakah kita temukan dua alat bukti yang cukup yang kemudian bisa disimpulkan seseorang yang lain terlibat ataukah tidak. Jadi dasarnya itu bukan mengarah-arah atau bukan mentarget-target. Silakan. Ini kan berdekatan dengan konflik yang jelas dengan internal demokrat. Pertanyaannya kenapa baru sekarang kemudian ditetapkan sebagai tersangka yang pertama kedua? Apakah memang penetapan ini merupakan pesanan dari pihak tertentu, misalnya istana atau dari pihak lain? Ya, saya ingin mengulang lagi himbauan, ya, pada pihak eksternal seperti yang ditanyakan oleh Saudara Sabir, bahwa penanganan kasus ini tidak ada kaitannya dengan partai atau kaitannya dengan urusan politik. Kenapa baru sekarang ditetapkan sebagai tersangka? Saya kira baru sekarang kita menemukan yang disebut dengan dua alat bukti yang cukup itu. Jadi dasarnya adalah itu. Ya, bukan karena pesanan, bukan karena intervensi. Ya, jadi memang kadang-kadang KPK ketika menangani sebuah kasus yang melibatkan seseorang, di mana seseorang itu pengurus partai atau terkait dengan partai, selalu muncul persepsi-persepsi yang disampaikan tadi. Jadi perlu ditegaskan bahwa tidak ada intervensi atau pesanan ataupun apapun namanya itu dalam kaitan dengan menangani kasus, setiap kasus, tidak hanya kasus Hambalang.
Apa ini termasuk desakan Presiden SBY yang untuk segera menetapkan status anak, Bang? Apa ini desakan dari sana juga, Bang? Ya, pertanyaan itu bisa kita tebak. Jadi kita menetapkan pasti ada pertanyaan, kita tidak menetapkan juga pasti ada pertanyaan. Jadi kita sabar dulu, ya sabar dulu. Jadi menetapkan seseorang menjadi tersangka bukan karena himbauan, bukan karena permintaan, tetapi sejauh mana penyidik KPK menemukan 2 alat bukti yang cukup